Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi bersama Bapak dalam pelajaran PKN. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Salam Pancasila. Baiklah anak-anakku yang Bapak cintai, Alhamdulillah saat ini kita sudah masuki bab yang kelima, yaitu tentang harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Semoga ulangan bab keempat kalian nilainya memuaskan ya, dan Bapak ucapkan selamat bagi yang sudah lulus. Baiklah anak-anakku yang Bapak banggakan, marilah kita masuk pada pertemuan pertama ini. Kita sama-sama membahas materi di sub materi yang pertama, yaitu tentang keberagaman masyarakat Indonesia. Namun sebelumnya, kita akan masuk dulu ke dalam tujuan pembelajaran, di mana dalam materi bab 5 ini tujuan pembelajarannya adalah mensyukuri dan memahami makna keberagaman masyarakat Indonesia dalam bidang sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua yaitu menganalisis dan memetakan permasalahan keberagaman masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga, menemukan dan menganalisis berbagai akibat dari masalah yang timbul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Serta yang terakhir, yaitu memahami, menganalisis, dan berperan aktif sebagai seorang pelajar dalam upaya penanggulangan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, anak-anakku, itulah tujuan pembelajaran dari bab yang kelima ini, yaitu tentang harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Baiklah anak-anak yang Bapak banggakan, kita masuk subbab yang pertama yaitu tentang keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, kita akan masuk yang pertama yaitu pengertian. Keberagaman dapat diartikan sebagai berbeda atau bermacam-macam. Harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia dapat diartikan yaitu sebagai suatu keselarasan atau keserasian dalam perbedaan di dalam masyarakat Indonesia. Baiklah anak-anakku, mari kita saksikan slide berikutnya. Nah, kita lihat ya. Di sini ada penyebabnya. Jadi penyebab keberagaman masyarakat di Indonesia yaitu yang pertama, letak wilayah Indonesia. Artinya letak wilayah di Indonesia itu kan berbeda-beda ya, sangat luas satu sama lain letaknya. Kondisi negara kepulauan, artinya Indonesia itu kan kepulauannya sangat banyak ya, dan juga sangat luas. Dan yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Tentunya di setiap daerah di Indonesia itu kondisi alamnya berbeda-beda ya, tidak sama. Yang keempat yaitu keadaan transportasi dan komunikasi. Transportasi dan komunikasi setiap daerah di Indonesia itu kan pasti berbeda. Ada yang transportasinya banyak ya, lancar, ada juga yang tidak, bahkan tidak ada sama sekali. Dan komunikasi juga sama, ada yang gampang sinyal, ada yang enggak kalau menggunakan handphone ya, dan lain sebagainya. Sedangkan yang kelima penyebabnya yaitu penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Ada daerah yang mampu menerima perubahan tersebut dengan cepat, ada juga yang tidak. Itu ya salah satu penyebabnya ya. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai golongan, suku, etnis atau suku bangsa, ras, agama, dan budaya. Mereka hidup tersebar di berbagai wilayah negara Indonesia. Nah, sehingga itulah salah satu penyebab ya mengapa di Indonesia memiliki keberagaman dalam bermasyarakat. Baiklah, nah sekarang Bapak akan tanya, coba kalian amati teman-temanmu. Apakah mereka berasal dari suku, ras, agama, atau budaya yang berbeda-beda? Tentunya Bapak yakin jawabannya iya. Mereka semua berasal dari suku, ras, agama, atau budaya yang berbeda-beda ya. Baiklah anak-anakku yang Bapak banggakan, kita lihat slide berikutnya di sini. Ya, keberagaman masyarakat di Indonesia itu bisa dilihat dari keberagaman suku bangsa yang pertama ya. Nah, menurut Koncaraningrat, suku bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki interaksi, norma, dan identitas yang sama, dan menjadi instrumen yang mampu mempersatukan anggota masyarakatnya. Nah, jadi itu pengertian suku bangsa ya. Indonesia memiliki suku bangsa
yakni sebanyak 1.331 suku yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Keragaman yang ada dapat ditemukan pada aspek-aspek berikut. Bisa kita temukan dalam aspek fisik, bahasa, adat istiadat, kesenian, sistem kekerabatan, dan batas fisik lingkungan tempat tinggal. Nah, itu adalah keberagaman suku bangsa. Baiklah, berikutnya di sini kita masuk ke dalam keberagaman agama dan keyakinan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah sistem yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, serta hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungannya. Ada 6 agama yang diakui dan dianut masyarakat Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu Islam. Di mana Islam, kitab sucinya adalah Al-Quran, tempat ibadahnya masjid, dan hari besarnya adalah Idul Fitri, Idul Adha, Isra Miraj, Tahun Baru Hijriah. Itu beberapa ya. Ya, berikutnya adalah Katolik, di mana Katolik ini kitab sucinya adalah Injil, yaitu sebagai Alkitab. Tempat ibadahnya adalah gereja, hari besarnya itu Hari Raya Natal dan Hari Raya Paskah. Yang ketiga yaitu Protestan, di mana kitab sucinya adalah Injil atau Alkitab, tempat ibadahnya adalah gereja, hari besarnya itu Hari Raya Natal, Hari Raya Paskah, dan lain sebagainya ya. Dan yang keempat yaitu Hindu, di mana kitab sucinya adalah Weda, tempat ibadahnya Pura, tempat atau hari besarnya adalah Hari Raya Nyepi, Hari Raya Galungan, dan Hari Raya Kuningan. Nah, yang kelima adalah Buddha, di mana kitab sucinya ada Tripitaka, tempat ibadahnya adalah Vihara, hari besarnya adalah Hari Raya Waisak, Hari Asada, Hari Katina. Dan yang keenam atau terakhir yaitu Konghucu. Nah, kitab sucinya adalah Sisuwuching, ya, tempat ibadahnya adalah Kelenteng, hari besarnya adalah Tahun Baru Imlek dan Cap Gome. Nah, dengan bersandar pada Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan agama dalam masyarakat Indonesia bukanlah halangan untuk bersatu, melainkan merupakan realitas keberagaman yang justru menguatkan persatuan bangsa Indonesia. Berkaitan dengan keberagaman agama tersebut, upaya yang dilakukan agar persatuan bangsa tetap kokoh adalah dengan mengembangkan sikap-sikap sebagai berikut. Yang pertama yaitu saling menghargai dan menghormati perbedaan agama. Artinya, kalian kalau punya teman yang berbeda agama, saling menghormati ya, artinya tidak boleh saling ejek atau dijauhi. Dan yang kedua yaitu solidaritas dengan sesama umat yang berbeda agama, harus solid ya, jangan terpecah belah. Dan yang ketiga yaitu menerima perbedaan dan bekerja sama untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Ya, itu ya. Artinya sikap-sikap yang harus dikembangkan untuk memperkokoh keberagaman di bidang agama. Baik, berikutnya di sini ada yang namanya keberagaman ras. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, ras dijelaskan sebagai golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik atau rumpun bangsa. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat beragam. Salah satunya adalah keberagaman ras. Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai perbedaan warna kulit, warna dan bentuk rambut, bentuk wajah, ukuran badan, warna mata, dan sebagainya. Keberagaman ini disebabkan oleh kehadiran bangsa-bangsa lain di wilayah Indonesia. Misalnya, Malayan Mongoloid tersebar di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali, itu ya. Sedangkan ras melanosoid tersebar di wilayah India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Selain itu, ada juga ras Asiatik Mongoloid seperti orang Tionghoa, Korea, Jepang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kalian bisa lihat gambar di samping ya. Nah, itu adalah contoh dari ras yang ada, mulai dari wajah, rambut, itu berbeda-beda ya. Bisa kalian lihat sendiri lah. Nah, di sini ras dikelompokkan menjadi 5 macam, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama ada yang namanya ras Negroid yang memiliki ciri-ciri berkulit hitam, berambut keriting. Itu ya salah satu ciri ras Negroid. Yang kedua Mongoloid.
dengan ciri-ciri sebagai berikut, yaitu berkulit kuning langsat, bermata sipit. Nah, ada yang ketiga yaitu ras Kaukasoid dengan ciri-ciri berkulit putih, mata biru, rambut pirang. Nah, yang keempat Australoid yang memiliki ciri-ciri berkulit sawo matang. Yang kelima yaitu Khoisan dengan ciri-ciri berikut, artinya berkulit hitam, berambut ikal, dahi menonjol, dan telinganya cuping. Nah, keberagaman di Indonesia harus disikapi secara positif karena setiap kelompok memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Apabila dikolaborasikan, akan tercipta kesenjangan suatu atau semua kelompok. Artinya di sini kalian jangan sekali-sekali melakukan tindakan rasis, ya. Rasis ini tidak baik. Artinya kita harus saling menghormati dan menyayangi satu sama lainnya. Itu ya. Baiklah anak-anakku yang Bapak banggakan. Yang keempat yaitu keberagaman antar golongan, di mana golongan artinya kelompok masyarakat dengan ciri-ciri dan aktivitas tertentu. Nah, sedangkan yang kelima yaitu keberagaman jenis kelamin atau gender. Gender artinya sifat dan perilaku yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan secara sosial dan kultural. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender dalam masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, marginalisasi, artinya proses penyisihan yang mengakibatkan kemiskinan bagi perempuan. Yang kedua itu subordinasi, artinya menempatkan kaum perempuan lebih rendah dari laki-laki. Yang ketiga, stereotip, artinya pelabelan negatif terhadap perempuan. Yang keempat, kekerasan, artinya perlakuan kasar yang tidak seharusnya kepada perempuan. Yang kelima, beban ganda atau double burden, artinya beban ganda yang memberatkan perempuan. Nah, sekali lagi, gender ini menjadi salah satu isu penting juga ya, artinya kita tidak boleh membeda-bedakan gender atau memperlakukan gender. Perempuan lebih begini, lebih begitu, laki-laki begini, laki-laki begitu. Artinya semua sama saja. Setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Baik, berikutnya di sini kita akan lihat hasil sensus penduduk 2020, di mana jumlah penduduk Indonesia mencapai 270,20 juta dan tersebar di pulau-pulau di seluruh wilayah Indonesia. Wilayah yang ditempati memiliki kondisi geografis yang berbeda dan bervariasi pula. Misalnya, ada yang bertempat tinggal di daerah pedesaan dan juga perkotaan. Nah, kalian bisa lihat di situ di gambar, dari 270,20 juta tersebut tersebar atas beberapa persen ya. Kita lihat di situ ada 10,88% itu termasuk ke dalam pos Gen Z ya, yang mana lahir tahun 2013 dan seterusnya. Sehingga perkiraan usia sekarang itu sampai dengan 7 tahun. Di situ ada juga 27,94% yaitu Gen Z, di mana lahir tahun 1997 sampai 2012. Perkiraan usia sekarang 8 sampai 23 tahun. Nah, di sini 25,87% itu disebut dengan kaum milenial, di mana lahir tahun 1981 sampai 1996. Perkiraan usianya sekarang 24 sampai 39 tahun. Di situ juga ada 21,88% yang disebut dengan kaum Gen Z, di mana lahir tahun 1965 sampai 1980. Perkiraan usianya sekarang 40 sampai 55 tahun. Dan yang berikutnya di situ ada juga 11,56% disebut dengan kaum baby boomer, yaitu lahir tahun 1946 sampai 1964. Perkiraan usia sekarang 56 sampai 74 tahun. Nah, di situ ada juga 1,87% atau disebut dengan pre-boomer, di mana lahir sebelum tahun 1945. Perkiraan usia sekarang yaitu 75 tahun ke atas ya. Itu ada komposisi persentase dari 270,20 juta jiwa saat ini. Nah, kira-kira kalian termasuk kaum yang mana nih? Ya, kalian bisa lihat atau simak tadi sudah Bapak sampaikan ya.
Dalam kehidupan ekonominya, masyarakat pedesaan mengerjakan pekerjaan dengan mengolah lahan milik mereka atau orang lain. Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, mereka umumnya menjual hasil olahan lahan mereka ke sekitar tempat tinggal, bahkan ke kota. Nah, itulah potret kehidupan masyarakat di Indonesia ya, yang senang dengan bertani, berkebun, dan lain sebagainya. Nah, kita juga di sini, demikian pula sebaliknya, masyarakat kota dapat membeli hasil masyarakat desa atau menjual hasil produksi untuk digunakan oleh masyarakat desa, misalnya traktor, mesin penanam padi, mesin penebar pupuk, semprotan hama, dan lain-lain. Artinya, antara penduduk desa dan kota itu memiliki simbiosis mutualisme atau simbiosis yang saling menguntungkan. Kita tidak boleh merendahkan atau meremehkan wilayah desa ataupun wilayah kota. Orang kota nggak boleh meremehkan orang desa, karena tanpa ada orang desa tidak mungkin ada beras artinya, dan lain sebagainya ya. Begitu juga orang desa nggak boleh antipati dengan orang kota, artinya saling menguntungkan satu sama lain. Baik, di sini ada yang namanya WHO atau World Health Organization. Keberagaman masyarakat Indonesia juga mencakup keberagaman gender ya, tadi sudah kita bahas. WHO memberi batasan gender, yaitu seperangkat peran, perilaku, kegiatan, dan atribut yang dianggap layak bagi laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dalam suatu masyarakat. Ya, artinya sekali lagi, antara perempuan dan laki-laki ini sekarang kedudukannya itu sama, tidak ada perbedaan. Di Indonesia perempuan boleh jadi presiden atau boleh jadi pejabat apapun, begitu juga dengan laki-laki. Artinya kita harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Itu ya anak-anakku yang Bapak banggakan. Baiklah anak-anakku yang Bapak banggakan, demikianlah ulasan materi di pertemuan yang pertama ini ya. Semoga dapat dipahami dengan baik. Baiklah anak-anakku, mari kita simak pertanyaan untuk pertemuan pertama ini ya. Nah, tadi di awal Bapak sudah membahas juga mengenai salah satunya adalah permasalahan ras ya. Nah, pertanyaannya adalah, menurut kalian apa penyebab terjadinya tindakan rasis? Dan sanksi apa yang pantas untuk pelaku rasis tersebut? Sekali lagi, pertanyaannya adalah, menurut kalian apa penyebab terjadinya tindakan rasis? Dan sanksi apa yang pantas untuk pelaku rasis? Nah, silakan kalian jawab pertanyaan tersebut di kolom komentar ya. Seperti biasa, cara menjawabnya yaitu cantumkan nama dan juga kelas, juga jawabannya. Jawaban yang kalian jawab di kolom komentar itu sudah Bapak anggap sebagai nilai absensi dan juga nilai keterampilan. Artinya, jika kalian menjawab pertanyaan ini di kolom komentar, sudah pasti kalian sudah terabsen dan juga memiliki nilai keterampilan. Baiklah anak-anakku yang Bapak cintai, demikianlah ulasan materi di pertemuan pertama. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.